Pertama-tama saya akan membahas tentang sutradara itu apa sih? Mungkin kita sering banget dengar kata sutradara atau kita sering baca a film by gitu ya. Director itu adalah istilah-istilah yang umum dalam industri film. Tapi kadang-kadang orang tidak paham bahwa ini adalah suatu profesi yang sebenarnya tidak sederhana gitu. Banyak orang dengan mudahnya mengklaim atau merasa sudah layak menjadi seorang sutradara. Nah, ini yang juga sering sekarang kita lihat ya. Banyak orang yang mengklaim dia sudah layak jadi sutradara gitu. Padahal ketika kita lihat karyanya, banyak hal yang itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia sebenarnya belum bisa disebut sebagai seorang sutradara. Jadi sutradara itu satu profesi yang memang ada legitimasinya gitu, ada sertifikasinya kalau di Indonesia ya. Jadi untuk jadi seorang sutradara film itu ada apa namanya ada semacam tahap di mana kita akan dilihat oleh satu lembaga apakah kita layak sebagai seorang sutradara gitu, karena tidak otomatis seorang lulusan sekolah film langsung menjadi sutradara, itu nggak otomatis, karena sutradara ini bukan bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan hanya dengan ijazah ya, tapi lebih lebih dilihat dari karyanya, dari film yang dia buat, karena sutradara ini adalah seorang yang memiliki kontrol terhadap tadi ya pilihan-pilihan kreatif, mulai dari keaktoran, tata visual, suara sampai musik. Nah, ini nanti saya akan bahas uh, unsur-unsur yang berhubungan dengan pekerjaan sutradara ya. Jadi sutradara itu dia harus menguasai hal-hal ini gitu. Jadi dia nggak bisa mendelegasikan ini ke, walaupun dia ketika bekerja dibantu oleh banyak kru, banyak uh, orang-orang kreatif, tapi secara kepemimpinan dia adalah sosok yang paling tahu dan tentang film yang akan dia buat. Ya, jadi beda ya, beda pemahamannya kalau paling tahu terhadap teknis produksi, bukan. Karena teknis produksi itu tergantung tergantung cerita atau tergantung film yang akan dibuat. Jadi tidak tidak semua sutradara menguasai teknik produksi film secara mumpuni ya. Dia tidak jago di semua teknis ya. Misalnya dia tidak harus jago di penulisan, dia tidak harus jago di keaktoran, atau dia tidak harus menguasai kamera dengan sangat baik, enggak. Tapi dia harus paham bagaimana semua unsur itu diarahkan menjadi sebuah film. Jadi lebih kepada visi kreatif gitu, bukan penguasaan teknisnya ya. Jadi seorang sutradara itu bukan seorang yang harus jago acting misalnya, atau jago dengan apa namanya mengoperasikan kamera, atau jago ngedit film, enggak. Dia 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 orang yang paham bagaimana menggunakan semua teknik dalam film untuk menghasilkan sebuah karya. Makanya dia akan membawahi sebuah tim. Jadi sutradara ini bukan orang yang bekerja sendiri ya. Dia orang yang mengepalai sebuah tim produksi, mengepalai orang-orang kreatif ya, mengepalai orang-orang yang bekerja untuk mewujudkan apa yang ada dalam kepala dia. Nah, inilah yang menjadi apa namanya dasar kita tentang profesi sutradara ini. Jadi kalau sutradara ini tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan, film seperti apa yang akan dia buat, ya itu akan menjadi masalah ketika nanti ya dari proses praproduksi mungkin dia akan sulit untuk mengarahkan krunya, apalagi ketika syuting ya. Ketika syuting itu seorang sutradara harus benar-benar uh, sudah apa namanya menguasai semua aspek dari film yang akan dia buat. Nah, makanya betapa betapa apa namanya pentingnya
posisi seorang sutradara, dia harus menjadi orang yang paling paham tentang film yang akan dia buat. Ya, ini yang harus dipahami gitu. Nah, oleh karena itu sutradara film tidak hanya dituntut memiliki pemahaman terhadap aspek-aspek teknis, tapi juga karakter yang kuat sebagai seorang pemimpin. Nah, ini juga mungkin yang orang kadang-kadang tidak paham ya, bahwa seolah-olah sutradara itu hanya orang teknis ya, orang yang paham, orang yang seniman misalnya, seni. Sebenarnya nggak cukup. Dia juga harus seorang leader. Karena kalau dia hanya orang lapangan gitu ya, tanpa dia menguasai apa namanya ilmu-ilmu tentang kepemimpinan, ini akan jadi masalah juga. Banyak proses syuting terjadi di lapangan tidak cukup kondusif karena seorang saudara yang mungkin terlalu egois, atau saudara yang terlalu introvert ya, dia susah mengkomunikasikan apa yang dia inginkan, nah itu jadi problem ketika di tahapan praproduksi kah atau di tahapan syuting ya. Jadi seorang saudara ini harus memang apa ya, punya skill kepemimpinan juga. Selanjutnya yang penting juga adalah film itu ya, dalam 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 pemahaman seorang sutradara adalah film itu adalah dibagi atas dua unsur ini. Unsur utama dari film itu hanya ada dua, yaitu apa? Karakter dan ruang. Nah, karakter dan ruang inilah yang diolah oleh seorang sutradara untuk menjadi sebuah narasi ya. Jadi dia hanya fokus pada karakter dan ruang. Penguasaan dia terhadap karakter dan ruang inilah yang membuat film itu menjadi sebuah tayangan yang bisa diterima oleh penonton, bisa dipahami oleh penonton. Kalau kita tidak menguasai karakter, kita tidak menguasai ruang yang kita inginkan kita sampaikan ke penonton, ya otomatis penonton tidak akan mendapatkan apa yang kita kita harapkan mereka pahami gitu. Jadi karakter dan ruang itu harus benar-benar satu kesatuan dalam dalam pemahaman seorang sutradara. Dia harus benar-benar bisa menempatkan karakternya dengan tepat dan ruangnya mesti bisa mendukung karakter. Contoh sederhana adalah film Batman. Ketika kita melihat sebuah film apa namanya, karakter Batman muncul gitu ya, kita akan paham dia seorang Batman ketika dia berada di sebuah kota yang namanya Gotham City. Nah, yang itu merupakan kota yang menjadi habitat ya, tempat karakter Batman ini tumbuh hidup di film itu. Nah, begitu juga dengan film yang akan dibuat oleh seorang sutradara. Dia harus bisa mendudukkan karakternya di suasana latar yang tepat. Nah, kalau kita lihat film pendek Interogasi ya tadi yang saya share di awal, karakternya itu adalah seorang apa? Guru ya, seorang guru, dan dia berada di dalam sebuah lingkungan sekolah. Nah, bagaimana seorang sutradara bisa menampilkan sosok guru? Bagaimana dia memilih pemain yang cocok menjadi guru? Kemudian bagaimana dia bisa mengeset sebuah ruangan yang itu menjadi representasi dari sebuah ruangan di sekolah. Nah, itulah yang menjadi kemampuan seorang sutradara, menghadirkan sebuah dunia yang itu menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh penonton. Oh iya, itu guru. Orang itu guru, wajahnya memang cocok jadi guru. Pakaiannya cocok, gesturnya cocok, cara ngomongnya benar, seorang guru. Oh, itu ruangan benar, itu adalah sebuah ruangan apa? Ruangan biro konseling misalnya, atau biro atau BK atau BP di sebuah ruangan di sekolah. Benar nggak itu ruangannya? Apa aja yang ada di situ? Nah, itu bagaimana seorang saudara bisa merepresentasikan itu menjadi sebuah tayangan film. Nah, itu tadi yang penting dipahami, bahwa penguasaan terhadap karakter, penguasaan terhadap ruang akan memberikan eh, apa namanya, kesan yang tepat kepada penonton tentang apa yang ingin disampaikan oleh film itu. Makanya saudara itu dia harus menguasai
paling memahami apa yang pengen dia buat. Ya. Oke, sampai di sini mungkin eh, saya coba buka pertanyaan aja tentang tadi ya, tentang peran saudara. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Bagi yang pengen mencoba menjadi saudara ya, nggak gampang. Tapi ya tidak tidak berarti tidak bisa dicoba ya. Harus berani mencoba lah, karena memang ini pekerjaan yang tidak mudah. Tapi kalau kita mau belajar dan mencoba, ya saya dulu juga menjadi saudara di awal-awal juga nggak ada ilmu gitu. Coba aja dulu gitu, bikin sebuah sebuah eh, skenario, bikin film, coba libatkan teman-teman, bikin sebuah produksi film pendek gitu. Ya, saya belajar secara otodidak dan belajar dengan pengalaman, belajar dari praktek-praktek atau eksperimen-eksperimen membuat film pendek. Ada pertanyaan tentang dasar ya, dasar tadi ya, seorang saudara itu apa sih gitu yang harus dia pahami. Ada pertanyaan? Itu masih bingung nih. Intinya adalah sutradara itu tadi ya, orang yang paling paham terhadap film yang akan dia buat. Jadi tidak harus menguasai film secara, ya nggak mungkin juga sih kita bisa menguasai ilmu perfilman yang luar biasa banyak dan jenis-jenis film yang cukup banyak ya. Tapi yang penting adalah kita membuat film yang kita mampu buat. Itu yang harus kita camkan ke diri kita, bahwa kita sebagai saudara juga bukan seorang Superman gitu yang bisa bikin apapun, enggak. Tapi kita bisa membuat apa yang kita pengen, apa yang kita kuasai. Saya pun tidak tidak merasa punya kemampuan membuat semua genre film gitu, enggak. Saya hanya mengkhususkan diri saya ke genre yang saya kuasai. Yang paling penting adalah ketika kita membuat film, kita yakin dengan kemampuan kita dan kita yakin dengan tim kita. Nah, ini juga yang perlu dipahami ya. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang di luar kemampuan kita, atau kita mendorong tim kita melakukan sesuatu yang mustahil bisa kita buat. Jadi film itu relatif ya. Tidak ada film yang kemudian apa namanya, ya artinya setiap orang punya kemampuan untuk bisa bikin film sesuai dengan apa yang tadi ya visi dia gitu. Jadi tidak 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 selamanya film itu harus sesuatu yang wow, yang wah, yang besar, yang kolosal, enggak. Banyak orang membuat film-film yang sederhana gitu, tapi film itu punya kekuatan. Film itu punya cara komunikasi yang khas, sehingga penonton itu dekat dengan film itu. Penonton itu merasa bisa memahami gitu. Jadi nggak harus bikin film dengan budget besar, atau harus bikin film bioskop, atau harus bikin film yang melibatkan banyak pemain, enggak. Bahkan dengan tadi ya, film interogasi itu dibuat hanya dalam waktu 1 hari ya syutingnya, dengan tim yang bekerja hanya selama 5 hari. Jadi mereka itu bekerja selama 5 hari dari awal, dari penulisan, dari latihan, persiapan, sampai akhirnya filmnya diedit itu hanya 5 hari, tapi syutingnya cuma 1 hari. Dan itu orang-orang bertemu di hari-hari itu belum pernah, orang-orang yang dari macam-macam tempat kumpul di sebuah pelatihan bikin film. Jadi bukan orang yang kenal sebelumnya juga. Jadi banyak hal-hal yang terjadi dalam sebuah tim produksi film ya. Dan film interogasi itu bukti bahwa ya dengan satu tempat aja dan dengan 3-4 orang kita bisa bikin sebuah sebuah apa namanya karya yang memberikan pesan tertentu ke penonton. Nah, tadi saya bilang film pendek itu film eksperimen, film yang tempat kita belajar. Tapi ada juga orang yang memang membuat film pendek untuk apa namanya festival, untuk lomba gitu ya. Nah, itu orang-orang yang memang sudah lebih profesional ya. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin baru memulai, ya coba aja dulu dengan naskah-naskah yang sederhana, dengan tempat yang terbatas, pemain yang terbatas, coba bikin sebuah film yang tadi ya, yang memang kita bisa bikin gitu. Jadi nggak harus membuat film yang heboh, atau yang terkesan apa ya, misalnya rame, atau penuh dengan apa
eh, action atau bagaimana, atau film horor misalnya, yang itu juga kita belum tentu bisa menguasai, atau film komedi yang mungkin juga lebih susah. Bikin aja film-film drama sederhana yang tema sehari-hari, yang mungkin itu banyak. Tadi saya share juga di awal, di beberapa waktu lalu saya juga share film-film pendek. Itu hanya wawancara-wawancara pendek, tapi bisa bisa jadi sebuah tayangan yang menyentuh gitu. Nah, hal seperti itu yang harus kita lakukan untuk mengasah kemampuan kita membuat film ya. Jadi membuat film itu harus 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 menjadi sebuah habit ya, bukan 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 apa namanya, bukan beban gitu. Kita harus mau mencoba bereksperimen dengan peralatan yang kita punya, dengan teman-teman atau tim yang kita punya, dengan orang-orang yang bisa kita ajak. Satu satu dua tiga, satu tiga empat orang, nggak harus banyak banyak sih. Mungkin saya dulu pernah bikin film cuma dengan 3 orang gitu. Dengan 2 orang mungkin malah bisa sebuah sebuah film dibuat sesuai dengan apa tadi ya, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Eh, ada aturan nggak sih berapa menit minimal sebuah film pendek? Nggak ada sih aturan. Selama film itu bisa menyampaikan pesannya ya, kita bisa bisa bereksperimen dengan durasi ya. Terakhir saya pernah lihat ada orang bikin film durasi 8 detik. Dalam 8 detik sudah harus bisa menyampaikan sesuatu. Ya, ya sangat mungkin, gitu. Sangat mungkin. Tergantung kreativitas kita, gitu. Karena nggak ada yang membatasi sebenarnya. Tidak ada yang membatasi dalam sebuah film. Itu terserah kepada kreatornya aja. Tapi kalau kalau mau memulai sebuah karya gitu, saya menyarankan bikinlah sebuah film dengan durasi antara 5 sampai 10 menit. Karena dengan durasi sepanjang itu kita bisa membuat sebuah apa namanya, pengadegan, kita bisa buat sebuah drama atau fragmen ya, yang yang lebih terukur lah gitu. Karena kalau terlalu pendek juga mungkin ya, mungkin kemampuan kita untuk bisa mengedit film dengan sangat sangat pendek juga belum belum ini ya, belum terlatih. Mungkin film seperti interogasi itu salah satu cara untuk membuat film pendek yang menurut saya paling paling sederhana dan paling mungkin dibuat dengan kemampuan yang terbatas dari kita ya. Cukup dengan satu kamera, cukup dengan tim produksi yang mungkin 2-3 orang, dengan pemain yang 2-3 orang, dengan satu tempat saja lokasi yang bisa kita set, atau kita pakai ruangan yang kita punya di sekolah atau di kantor atau di rumah, silakan aja. Intinya adalah harus mau mencoba gitu, harus berani, harus apa namanya, punya punya uh, kemauan untuk bereksperimen ya. Jadi jangan berpikir bikin film langsung bagus, langsung bisa dipahami orang, enggak. Coba aja dulu bikin, kemudian coba tayangkan, coba tunjukkan, coba upload ke YouTube, lihat respon orang gitu. Kalau orang belum paham ya berarti kita harus coba lagi dan bikin lagi skenarionya gitu ya. Bikin lagi ceritanya yang lebih baik, bikin lagi produksi yang atau syuting yang benar lagi gitu. Bagaimana, apa kekurangan-kekurangan yang kita rasakan di karya-karya sebelumnya, ya kita coba perbaiki di karya-karya berikutnya gitu. Jadi dulu saya seperti itu, saya selalu membuat film, bahkan di awal-awal mungkin karena masih semangat itu ya, selalu selalu ingin membuat film gitu dalam dalam waktu yang mungkin setahun itu saya bisa bikin belasan film pendek ya. Jadi mungkin setiap bulan satu film gitu. Ya karena tadi kita pengen pengen berlatih, dan latihan yang paling, dan dalam membuat film itu yang paling 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 penting adalah berlatih membuatnya gitu. Bukan hanya eh, berdiskusi ya, bukan hanya membuat skenario gitu. Karena skenario itu belum bisa dibilang film. Kalau kita hanya banyak membuat skenario tapi nggak pernah bikin filmnya ya, ya berarti kita bukan filmmaker itu. Kalau kita filmmaker ya kita pernah membuat film, kita kita bisa membuatnya gitu, kita bisa mewujudkannya menjadi sebuah tayangan. Nah itu yang menjadi tantangan ya kalau kita menjadi seorang sutradara. Ya sutradara itu ya orang yang membuat film, ya orang yang mempunyai karya seperti itu. Oke, selanjutnya kita
masuk ke materi tentang, ya, yang pertama saya akan bahas tentang acting. Ya, orang yang terdekat dengan sutradara dalam produksi film adalah aktor. Nah, aktor itu apa sih? Nah, aktor itu sebenarnya profesi ya. Aktor itu sama seperti sutradara, dia juga mempunyai apa namanya background, pengetahuan, dia juga punya keahlian, dia juga punya pengalaman. Jadi eh, syukur-syukur teman-teman punya pengalaman nanti syuting dengan aktor, gitu. Karena yang paling susah itu adalah syuting dengan aktor. Karena kalau kita syuting dengan aktor, kita harus memperlakukan dia sebagai seorang profesional ya. Jadi kita harus bayar dia, kita harus siapkan tempat syuting yang layak buat dia gitu. Karena kalau kita melibatkan seorang aktor di produksi kita yang belum layak ya susah gitu. Misalnya kita bikin film pendek tapi kita nggak punya budget, ya nggak mungkin kita libatkan aktor karena ya kita harus bayar aktornya gitu. Nggak mungkin kita aktor hanya dibayar dengan nasi bungkus, sebenarnya nggak mungkin. Jadi kalau kita pengen film kita melibatkan aktor, ya kita harus punya dana produksi yang cukup lah untuk melibatkan dia. Jadi idealnya sebuah film itu menggunakan aktor. Walaupun banyak juga film yang ya di awal-awal ya, kalau film-film teman-teman masih eksperimen yang mungkin hanya mengajak teman, mengajak orang yang mungkin baru belajar juga sih nggak masalah. Seperti film Interogasi itu kan bukan film yang menggunakan aktor ya, tapi kan terasa bedanya gitu. Ketika kalau teman-teman nonton film di bioskop, ketika nonton film di Netflix misalnya, ya itu film yang menggunakan aktor, orang-orang yang profesional. Nah, acting, nah juga tadi penting, aktor, sutradara itu harus ngerti acting. Oke, sutradara tidak harus jadi aktor, tapi sutradara harus ngerti apa itu acting. Dia harus paham acting itu apa. Karena banyak sutradara film atau orang yang merasa tadi ya, yang bilang layak, orang yang mengklaim dirinya sutradara, dia sendiri nggak paham acting. Padahal acting itu nyawanya film. Kalau teman-teman nonton film, sebagus apapun filmnya, ketika acting aktornya nggak pas ya, actingnya nggak sesuai, itu akan sangat sangat mengganggu dan mood kita sebagai penonton akan langsung terganggu gitu. Karena yang pertama kita rasakan itu dalam sebuah film itu adalah acting pemainnya gitu. Sebelum kita lihat settingnya, sebelum kita dengar sound effect atau musiknya, sebelum kita lihat gambarnya yang bagus atau angle kameranya, yang pertama kali kita rasakan tuh gimana sih acting pemainnya gitu. Apakah si aktornya cukup bisa merepresentasikan karakter itu gitu. Nah, makanya ilmu tentang acting juga harus dikuasai oleh seorang sutradara. Ya. Nah, yang penting juga adalah aktor itu bukan orang yang bisa disuruh-suruh ya. Artinya dia bukan eh, apa namanya, bukan alat ya, bukan alat sutradara. Nah, ini juga penting nih. Banyak banyak orang yang menganggap aktor itu ya gimana sutradara itu enggak. Aktor itu juga orang yang bisa memberikan pandangan tentang karakter yang ada dalam skenario ya. Dia menjadi partner dari sutradara dalam menghasilkan sebuah film. Jadi kalau aktornya benar, dia akan membuat film itu jadi lebih daripada yang lebih hidup gitu, menjadi lebih kuat sebagai sebuah cerita, sebagai sebuah film. Jadi, karena aktornya, film itu dibilang hebat karena aktornya, bukan karena apa namanya tempat lokasi syutingnya yang apa di luar negeri atau tempat syutingnya yang dibuat dengan sangat megah, itu bukan. Tapi film itu menjadi berkesan karena aktornya. Makanya aktor ini menjadi partner dari seorang sutradara, ya, bukan alat. Nah, ini juga penting nih dipahami oleh sutradara ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang aktor. Yang memilih aktor itu sutradara. Ya. Jadi ketika kita membuat film ya bukan produser yang menentukan
siapa yang akan berperan, tapi adalah sutradara. Karena tadi saya bilang, yang paling mengerti film yang akan dibuat ya sutradaranya. Berarti dia yang paling paham seperti apa karakter yang akan dia pilih untuk memerankan tokoh-tokoh dalam dalam cerita. Ketika tadi di film interogasi ada beberapa pilihan aktor misalnya, dia akan memilih si A yang karakternya mungkin lebih cocok jadi guru daripada si B yang mungkin kurang cocok, atau dipilih si anak ini yang lebih pas untuk menjadi si ini. Itu yang menentukan adalah seorang sutradara. Dan bagaimana dia bisa memilih, bagaimana seorang sutradara bisa memilih. Nah, ini kan juga tadi kembali lagi ke pemahaman dia terhadap acting dan bagaimana cerita itu akan ditampilkan gitu. Bagaimana cerita itu akan dipresentasikan gitu. Apakah tokoh ini akan bisa mewujudkan karakter yang saya harapkan gitu. Itu kan apa ya, imajinasi ya. Bagaimana saudara itu harus berimajinasi ya. Dia harus punya feeling gitu kan yang melihat orang-orang yang akan dia pilih untuk menjadi aktor di filmnya. Ketika saya memilih aktor ya untuk film layar lebar ya, dia saya membuat film layar lebar itu pertaruhannya luar biasa gitu. Kenapa? Kalau saya pilih salah pilih, itu akan sangat berpengaruh pada pada film itu dan berpengaruh pada penonton yang nanti akan datang ke bioskop, dan sangat luar biasa efeknya ke apa namanya, ke produksinya gitu. Bagaimana nanti film itu akan eh, apakah film itu akan laris atau gagal, itu bisa bisa jadi disebabkan oleh salah pilih aktor gitu. Nah, bagaimana seorang saudara bisa memilih dengan tepat? Nah, itu kembali lagi ke bagaimana dia memahami skenario, bagaimana dia memahami karakter yang ada dalam cerita itu gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa nggak gampang ya. Sutradara itu harus punya feeling juga gitu tentang orang-orang yang akan dia libatkan. Dia punya chemistry nggak dengan si A, si B, dengan aktor ini, dengan aktor itu gitu. Karena ketika kita syuting, kita akan mengarahkan dia untuk menjadi karakter itu bukan bukan hal yang mudah. Gitu. Membuat aktor kita itu benar-benar masuk ke karakter yang ada dalam cerita itu nggak mudah. Kalau kita sebagai saudara nggak bisa mengarahkan. Ada pertanyaan tentang aktor dan acting dalam film? Satu lagi yang penting juga adalah film itu realita ya. Saya sering melihat teman-teman yang latihan bikin film gitu ya, bikin film pendek, banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal gitu. Terutama dalam pemilihan aktor. Ini sering saya lihat di film-film yang dibuat di sekolah ya. Di sekolah-sekolah itu sering saya lihat ada orang bikin film, anak-anak bikin film, kemudian dalam ceritanya itu ada karakter bapak, ibu, dan anak. Nah, ketika dia membuat film, dia memilih karakternya. Bapak ibunya itu dipilih dari teman-temannya gitu. Teman-temannya kemudian di make up menjadi seorang bapak, teman-temannya di make up dipasangin baju yang itu menjadi ibu gitu. Nah, itu bukan film itu. Itu salah banget tuh, salah besar itu. Kalau kalian memilih karakter yang untuk sebuah film tapi kalian tidak paham film itu apa. Gitu. Film itu harus sesuai dengan realita. Jadi kalau kita membuat skenario nih, di skenario itu ada tiga tokoh, bapak, ibu, anak. Yang memerankan anak ya harus anak, yang memerankan ibu ya harus ibu, seorang ibu ya. Yang memerankan bapak ya harus seorang bapak. Casting tuh orang yang berusia sesuai dengan karakter itu. Gitu. Jangan teman kalian yang masih SMA atau masih SMP kalian suruh pakai baju batik atau pakai kopiah, kemudian kalian kasih kumis-kumisan, gitu ya, jadiin bapak bilangnya. Itu nggak benar gitu. Ini bukan drama sekolah gitu ya, bukan drama kelas ya. Ini film. Film itu ya harus menampilkan karakter yang benar. Yang kedua adalah acting. Acting dalam film itu beda dengan acting teater. Nah, itu juga harus dipahami tuh oleh saudara. Kalau dia nggak paham ya dia akan membiarkan nanti aktornya berakting seperti orang di panggung. Itu bukan film. Nah, itu dua hal yang mendasar sih yang sering saya temukan. Saya berapa kali menjadi juri film, gitu ya, menjadi juri film pendek. Saya sering banget lihat film-film yang dibuat oleh filmmaker pemula ya itu seperti itu. Dia bikin film temanya keluarga ya, ada sebuah scene, ada sebuah babak di mana di situ ada bapak, ibu, anak lagi makan di meja.
Nah, di meja makan lagi sedang makan, di ruang makan gitu ya. Tapi semuanya yang main semuanya semuanya masih mahasiswa, yang main semuanya masih anak-anak pelajar gitu. Tapi di situ ada bapak ibunya, saya bingung nih bapak ibunya kok temennya gitu. Ya, itu bukan film, ya. Kemudian tadi ya acting film ya. Teman-teman lihat film deh. Ya apa sih acting di film? Beda dengan acting di panggung. Nah, makanya teman-teman juga harus punya pengalaman nonton teater gitu. Lihat tuh teater gimana actingnya. Bandingkan dengan film, berbeda. Jangan dibawa acting teater ke film karena nggak nyambung dan nah itu tadi saya bilang itu berarti bukan film yang teman-teman bikin gitu. Ya, teman-teman membuat film acting aktornya seperti aktor aktor teater ya itu bukan film, otomatis itu ya belum bisa dibilang film karena si sutradaranya nggak paham tentang acting, ya itu satu hal yang juga perlu dan sering saya temukan dan masih banyak terjadi saya lihat di sekolah-sekolah di mana-mana orang bikin kayak gitu. Eh, jadi tolong tolong dipahami kalau film kita membuat sebuah realita ya kita kita menggambarkan dunia yang sebenarnya, jadi ya yang kita tampilkan ya yang sebenarnya gitu. Nah ini penting kalau berhubungan dengan acting ya dan aktor. Ada pertanyaan? Oke, sebetulnya bagaimana sih sudut pandang seorang saudara ketika memilih aktor? Apa kira-kira yang dilihat pertama kali ya saudara? Saya pernah melihat suatu casting. Ada aktor yang menurut saya dia cocok memerankan karakter A, baik secara visual maupun kemampuan. Tapi oleh sutradara dipilih karakter C atau D, atau ada juga yang nggak dipilih sama sekali. Apa sih yang jadi pertimbangan sutradara dalam memilih setiap karakter? Gini ya, kalau untuk film pendek ya, saya akan melakukan casting, open casting lah. Gitu. Saya butuh banyak pilihan. Gitu. Pertama kali saya akan melihat eh, dari aktor itu adalah kemampuan dia dalam memahami skenario. Itu yang pertama sih. Jadi bukan tampilan fisiknya. Tampilan fisik itu sebenarnya bisa ditutupi ketika orang itu berakting. Jadi aktor itu tidak harus ganteng. Tapi yang penting dia harus, pertama, dia harus paham dengan skenario. Yang kedua, dia harus punya artikulasi. Jadi kalau ngomong tuh clear, jelas. Jangan sampai dia ngomong sepanjang film seperti orang kumur-kumur gitu. Kasihan penontonnya nggak ngerti itu apa yang diomongin orang itu gitu. Karena ngomongnya nggak clear. Yang berikutnya adalah gesturnya ya. Gesturnya harus natural. Banyak aktor atau orang yang ya, merasa bisa jadi aktor ya itu kelihatan banget teatrikal ya. Teater banget gitu. Di film kita nggak butuh yang kayak gitu. Film Indonesia itu ya kita harus memerankan orang Indonesia. Orang Indonesia itu bukan orang yang penuh dengan gestur ya. Jangan samakan dengan film-film Itali. Kalau Itali kan memang orang itu di Itali, orang-orang Eropa itu penuh dengan gestur. Kalau orang Indonesia enggak. Orang Indonesia itu enggak main gestur. Nah, kita referensi aktingnya dari mana nih? Referensi akting Barat atau referensi akting Indonesia? Nah, itu juga penting. Jadi banyak banget sebenarnya pertimbangannya. Tapi yang utama adalah kalau di film layar lebar, seorang sutradara itu dia sudah kebayang aktor yang akan diajak kerjasama ketika dia baru baca naskah. Jadi dia sudah memilih memilih aktornya dari waktu membaca skenario gitu. Jadi nggak perlu casting lagi sebenarnya karena dia udah tahu nih ini pemerannya bakal si A, si B, si C gitu. Udah dalam bayangan dia gitu. Tapi kalau untuk film pendek kita kadang-kadang masih mau casting karena kita mungkin melibatkan pemain-pemain amatir ya, pemain-pemain yang bukan aktor profesional. Tapi kalau aktor profesional biasanya kita sudah punya bayangan ketika kita baru membaca naskah film, membaca naskah skenario-nya gitu ya. Oke, ada lagi? Oh, oke. Kalau nggak ada, lanjut ya. Waktunya tinggal dikit. Oke, setelah bicara acting, kita bicara tentang sinematografi. Nah, ini juga harus dipahami ya oleh seorang saudara ya. Kita harus paham apa itu sinematografi. Sinematografi. Sinematografi adalah seni visual yang melibatkan kamera, lensa, dan pencahayaan.
Nah, sebagai sutradara kita harus paham nih, ya kita harus paham. Kita membuat film itu menggunakan kamera. Ya, kita akan dibantu oleh seorang director of photography namanya, orang yang akan bertanggung jawab terhadap kamera. Tapi kita juga harus paham, jangan sampai kita nggak paham apa itu sinematografi, kita nggak paham kamera sama sekali. Kita harus paham, minimal kita harus tahu nih angle-angle. Ya, kita harus paham angle-angle kamera. Apa itu low angle, apa itu high angle, bagaimana penggunaannya, apa itu eye level, harus paham. Jadi ketika si director of fotografi kita memilihkan angle-angle ini, kita bisa mengoreksinya bila ada yang memang tidak tepat. Karena tetap saja yang paling paham filmnya adalah sutradara, gitu, bukan si director of fotografi. Director of fotografi bekerja atas arahan sutradara. Jadi kita harus paham juga tentang kamera. Kita juga harus paham tentang misalnya ini apa sih extreme long shoot, apa sih long shoot, apakah itu medium, seperti apa itu close up. Kita harus paham. Kita harus tahu. Kita harus mengerti kapan ini digunakan, untuk apa ini fungsinya. Ya, jadi kita harus memahami juga yang namanya ilmu-ilmu dalam unsur-unsur apa yang ada dalam sinematografi. Kemudian bagaimana film itu dibuat ya. Ini ada rumusnya nih. Rumusnya mirip dengan rumus Einstein ya. I sama dengan MC kuadrat. Nah, apa itu establishing shoot? Apa itu master shoot? Nah, itu juga harus kita paham. Nah, aturan-aturan seperti ini ya. Bagaimana menempatkan kamera, bagaimana kita membuat sebuah adegan dengan dua orang aktor. Ini hal-hal yang mendasar seperti ini harus dipahami oleh seorang saudara. Dia harus bisa apa namanya? Ya paling tidak dia paham kapan ini akan digunakan dan untuk apa ini gitu. Jadi dia tidak boleh menyerahkan bulat-bulat hanya apa tidak boleh dia buta sama sekali dengan aturan-aturan ini dengan ilmu ini gitu ya. Jadi sedikit tentang sinematografi yang berhubungan dengan kamera, lensa dan pencahayaan ya. Komposisi. Nah, ini juga apa namanya ilmu atau pemahaman atau pengetahuan yang juga harus dikuasai oleh saudara. Saudara itu harus punya eh, selera visual ya, selera selera gitu tentang warna, tentang pilihan kostum gitu. Seperti hal-hal yang ini kan dalam dalam sebuah tayangan itu ya kita bisa lihat aktor kita akan ditempatkan di mana, kemudian bagaimana efeknya, itu kita sebenarnya saudara yang harus memutuskan gitu. Kita yang mengatur itu. Nah, kalau kita nggak punya ilmunya ya nggak mungkin kita bisa bekerja sama dengan tim kita. Ya, kalau kita tidak punya pemahaman tentang pengetahuan sinematografi. Jadi sinematografi setelah acting kita harus memahami sinematografi. Setelah itu kita akan masuk ke materi tentang apa? Sound. Ya, setelah visual, film itu ada apa unsurnya sound. Nah, sound on film. Nah, di film itu ada unsur sound juga. Ya, gimana sound itu apa aja gitu ya? Sound dalam film itu ada tiga. Yang pertama adalah speech, dialog. Dialog itu direkam kapan? Direkam ketika syuting. Kemudian ada apa lagi sound effect. Sound effect itu adalah sesuatu yang diproduksi nanti ketika di pasca produksi. Terakhir ada musik. Ya, kadang-kadang kita apa namanya tidak tidak peka ya. Banyak orang membuat film musiknya kegedean, gitu. Sound effect-nya kebanyakan sehingga akhirnya dialognya nggak kedengeran. Suara yang utama dalam sebuah film adalah speech. Jadi yang utama kita jaga ketika kita menjadi seorang sutradara adalah dialog pemain kita tuh harus jelas terdengar, harus clear. Artikulasi aktor kita, nah itu yang menentukan tadi ya.
secanggih apapun kita punya alat perekam, kalau artikulasi aktor kita jelek, ya nggak bisa menutupi itu. Jadi ya tetap aja teknik apa peralatan yang kita punya secanggih apapun, kalau kita punya aktor yang suara atau speednya nggak jelas, ya akan mengganggu ketika hasilnya nanti kita akan olah ya di editing. Jadi kita harus paham tentang sound juga, bagaimana sound ini teknis produksinya seperti apa ya. Kalau kita membuat film pendek ya kita harus bisa mengoptimalkan peralatan yang kita punya nih. Kita punya kamera, kita punya misalnya clip on, kita punya apa lagi? Bagaimana bisa merekam suara dengan baik, dengan kualitas yang layak untuk ditayangkan gitu ya. Kita harus punya pemahaman tentang bagaimana teknis perekamannya. Kita harus juga tahu apa equipment yang harus kita miliki ya ketika kita ingin membuat sebuah film. Atau kita dengan peralatan yang sederhana, bagaimana kita mengoptimalkan handphone. Nah, bagaimana proses produksinya nanti ya. Hal-hal teknis yang itu sebenarnya juga menjadi pengetahuan dalam produksi film. Jadi film itu bukan hanya semata-mata visualnya, tapi juga sound atau audionya ya. Itu juga harus kita pahami. Ini tentang jenis mic yang harus kita gunakan. Eh, ada shotgun condenser mic, ada studio condenser mic, ada dynamic microphone. Nah, ini kita harus tahu yang mana nih yang tepat untuk digunakan ketika syuting. Setelah itu sound juga diolah di editing. Tadi kita bahas di awal ada sound effect ya. Nah, di editing sound juga akan punya peran sangat penting untuk menghidupkan film kita. Jadi tidak hanya dialog, tapi juga ada tambahan bagaimana ambience atau suasana di dalam film kita itu dihidupkan melalui sound. Ya. Jadi kalau teman-teman nonton film di bioskop bisa merasakan itu ya. Perbedaannya ketika kita nonton film mungkin di HP atau di laptop atau coba teman-teman rasakan kalau di bioskop bagaimana perangkat sound itu sangat sangat mempengaruhi kita gitu, ketika kita menonton. Jadi ketika kita membuat film untuk layar lebar, sound ini luar biasa berperan banget ya. Jadi nggak bisa sembarangan kita membuat sound dan kita harus melibatkan orang-orang yang memang juga kompeten ya sebagai sound engineer, sebagai sound designer. Jadi nanti ini akan menjadi partner juga seorang sutradara. Makanya dia juga harus punya pengetahuan tentang sound dan dia pengen sound filmnya seperti apa gitu. Nah, makanya dia harus belajar tentang sound juga, sound untuk film terutama ya. Waktunya tinggal dikit lagi. Setelah sound kita akan masuk ke editing. Nah, mengapa seorang sutradara juga harus tahu tentang editing ya? Karena sutradara itu akan menjadi partner si editor gitu. Nah, di sini ada pemahaman juga yang perlu teman-teman ketahui ya bahwa film itu sebenarnya ditulis sebanyak 3 kali. Yang pertama ditulis oleh seorang penulis, kemudian ditulis lagi oleh seorang sutradara dalam bentuk syuting. Nah, hasil syuting itu kemudian ditulis lagi oleh seorang editor. Ditulis dalam tanda kutip ya maksudnya. Jadi film itu tidak akan jadi sebuah karya tanpa adanya editor. Nah, editor itu bekerja atas apa namanya arahan seorang sutradara. Ya, jadi dia tidak bekerja sendiri. Makanya sebagai sutradara kita juga harus punya pengetahuan tentang editing film. Kita harus paham bagaimana mengedit film. Kita harus belajar software editing. Nggak harus jago sih, tapi paling tidak kita paham. Editing itu akan membuat film kita seperti apa. Gitu. Kalau kita buta dengan editing ya, nanti ketika membuat film kita juga banyak kendala nanti, banyak masalah.
Jadi kalau teman-teman mau jadi seorang sutradara ya harus bisa mengedit film, harus mengenal software editing, harus paham apa namanya bagaimana bekerja sama dengan editor. Karena editor ini dia sangat tergantung dengan arahan seorang sutradara. Jadi tidak ada film yang dilepas dengan ya maksudnya film itu tidak mungkin dilepas ke editor. Ketika selesai syuting ya tetap sutradara itu harus mengawal filmnya. Jadi editor itu bekerja atas arahan seorang sutradara. Nah, ada proses editing ya. Jadi proses editingnya juga lumayan panjang ya. Pertama kita akan menonton dulu ya film hasil rekaman syuting, menonton footage namanya. Jadi editing ini bukan bukan proses yang oh editing berarti langsung kita potong-potong langsung di meja editing gitu enggak. Sebenarnya editing itu dimulai ketika kita ya saya sebagai sutradara dan editor itu sama-sama kita menonton footage istilahnya, menonton hasil syuting. Jadi semua hasil syuting berapa hari syuting, satu hari, apakah satu minggu, satu bulan ya kita semuanya tonton tuh. Kita lihat lagi hasilnya. Nah setelah itu baru kita organisir mana nih stok yang akan kita pakai, mana yang kita akan pilih menjadi apa namanya pilihan-pilihan untuk disambung, ya disambung-sambung, disusun. Nah, setelah kita menyusun sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, setelah itu baru kita uh, apa namanya sinkronkan dengan sound. Jadi kalau kita syuting film yang benar ya, yang sesuai dengan aturan, file sound dengan file video itu terpisah. Jadi tadi mungkin sekilas saya coba singgung tentang sound. Jadi ada sistem perekaman yang terpisah. Jadi kamera itu sebenarnya kalau kamera film yang profesional yang dipakai untuk produksi film layar lebar, semahal apapun kameranya, kamera itu hanya bisa merekam gambar. Dia tidak di kamera film itu tidak dibuat untuk merekam suara. Dia hanya fokus untuk merekam gambar. Dan ada alat lagi yang digunakan untuk merekam suara. Nah, di editing, file gambar dan file suara itu nanti akan disinkronkan. Nah, setelah disinkronkan baru masuk ke offline editing. Nah, offline editing itu ya eh, tadi ya, file yang sudah utuh antara gambar dan suara udah nyambung. Setelah itu baru kita masuk ke offline editing. Di situ ada tahap berikutnya ya. Nah, di online editing itu kita akan ada proses color correction, color grading, sound mixing, musik composing, dan visual effect. Nah, disinilah film itu nanti menjadi apa namanya di finishing menjadi karya akhir. Jadi sebuah file film yang kemudian didistribusikan. Jadi panjang sekali proses produksi film yang itu seorang sutradara harus mengikutinya. Gitu. Kalau kemarin kita bahas misalnya di tahap development, sutradara itu terlibat dalam penulisan cerita, ide cerita, kemudian membantu penulis skenario juga. Nah, sutradara juga harus membantu sampai atau memantau dan mengawal sampai ke tahap editing ini, online editing ini. Dia harus memastikan musiknya benar, dia harus memastikan soundnya sesuai dengan yang dia bayangkan gitu ya. Karena film itu sebenarnya kan bayangan sutradara, apa yang ada dalam kepala sutradara. Makanya dia harus memantau sampai filmnya jadi sebuah karya. Jadi tidak ada tahapan dalam produksi film itu yang lepas dari tanggung jawab seorang sutradara. Makanya dia harus paham juga dengan ilmunya gitu. Dia harus tahu uh, tentang musik juga gitu. Musik yang tepat yang dia harus punya selera musik juga gitu. Sehingga ya tadi sebuah film yang baik ya film yang benar-benar bisa menyuguhkan sebuah apa namanya tayangan yang benar-benar utuh gitu. Utuh itu artinya apa? Ceritanya mengalir dengan baik, acting acting pemainnya
secara natural bisa ditampilkan dengan baik, kemudian bagaimana angle kamera, bagaimana kostum pemainnya, bagaimana sound suara itu, bagaimana musiknya muncul di mana. Itu sesuatu yang detail-detail yang sangat rumit yang seorang saudara harus bisa memantau, harus bisa mengawal sesuai dengan apa yang dalam pikiran dia, dalam imajinasi dia. Nah, udah kebayang ya kan bagaimana beratnya jadi seorang saudara ya. Jadi benar-benar seorang yang harus punya apa namanya kemauan yang besar untuk belajar banyak hal yang harus dipelajari untuk menjadi seorang saudara. Jadi yang saya sampaikan ini mungkin hanya sebagian kecil karena saya sudah sekian puluh tahun ya menjadi seorang saudara. Jadi saya kebayang banyak sekali sebenarnya yang mungkin nggak sempat saya sampaikan di sini. Gitu. Tapi yang paling penting untuk teman-teman eh, apa namanya membuat film ya siapapun itu kita bisa merasakan itu ketika kita membuat film kita nggak bisa hanya menjadi saudara dalam angan-angan gitu ya dalam bayangan gitu jadi saudara itu ya harus terjun langsung dan dengan membuat film baru kita bisa terasa oh begini loh tantangannya gitu kalau saya jelaskan pun panjang lebar berjam-jam pun gitu ya nggak bisa gitu nggak bisa nggak bisa saya transfer tuh apa yang sudah saya alami itu gitu. Tapi ketika teman-teman mencoba membuat sebuah film sependek apapun, setelah membuatnya dari awal, dari penulisan, kemudian menyiapkannya di praproduksi, kemudian syuting, kemudian di tahap pasca produksi, di editing, kalian mengerjakan itu, sampai akhirnya filmnya bisa diupload ke YouTube misalnya, atau filmnya bisa ditayangkan misalnya di teman-teman di sebuah acara, nah itu bisa pengalaman itu baru bisa membuat teman-teman paham, oh segini besarnya tanggung jawab seorang saudara ya gitu. Nah, seperti itulah ya yang saya rasakan. Jadi nggak bisa gitu materi-materi ini mewakili apa yang menjadi apa namanya tanggung jawab seorang sutradara gitu. Karena memang sangat banyak dan mungkin banyak hal yang tidak saya sampaikan atau terlewat ya. Karena segitu begitu banyaknya yang harus dikuasai oleh seorang sutradara. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Makanya tadi saya bilang butuh waktu, butuh banyak eksperimen, banyak berkarya, banyak membuat film, ya intinya itu. Jadi nggak bisa kita jadi sutradara tapi kita tidak pernah membuat film, nggak bisa. Jadi harus dengan karya. Oke, itu mungkin tentang sutradara ya cukup banyak yang saya coba share ke teman-teman gitu. Karena memang waktu yang terbatas, saya tidak bisa terlalu detail mengulik setiap tadi ya presentasi yang saya coba sampaikan. Tapi paling tidak teman-teman nggak bisa apa namanya istilahnya membayangkan lah ya, mencoba untuk melihat apa sih gitu tanggung jawab seorang sutradara gitu ya, yang memang istilahnya itu dari A sampai Z. Gitu. Jadi nggak ada yang tidak menjadi tanggung jawab dia gitu. Jadi tanggung jawab sutradara itu ya memang segala hal yang berhubungan dengan film itu. Gitu. Makanya kalau teman-teman dari sutradara ya harus siap untuk menjawab semua pertanyaan. Siapapun yang bertanya ya harus dijawab dan sutradara harus bisa dan harus punya jawabannya. Nah, makanya ketika teman-teman memilih memilih menjadi sutradara ya teman-teman harus ya punya tadi ya kemauan harus punya waktu untuk mempelajari hal-hal tadi yang sudah saya sampaikan. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Saya tertarik dengan sinematografi karena ini baru buat saya kamera lensa cahaya angle. Oh ya nanti saya share semuanya. Cuman ya itu kalau untuk ya bisa dicari lah ya materi tentang sinematografi mungkin di googling mungkin ada di YouTube dan lain-lain. Karena itu juga satu materi yang cukup padat juga dan butuh waktu juga untuk mempelajarinya. Banyak banget ya, apalagi bicara soal kamera itu juga luar biasa banyak banget. Membuat film pendek harus mempunyai peralatan seperti film dan lebar. Saya dulu memulai untuk film pendek modal saya cuma handycam sama komputer. Handycam sama komputer. Kalau sekarang mungkin handphone dengan laptop cukup lah. Cukup ya karena handphone itu udah cukup lah untuk jadi sebuah
kamera, pengganti kamera, kemudian laptop cukup lah untuk sebuah editing, ya, alat editing. Jadi nggak harus, kalau layar lebar terlalu banyak alatnya dan terlalu banyak yang bisa yang nggak mungkin lah kita sediakan ya kalau kita masih pemula. Jadi pemula itu cukup dengan modal HP, ya, smartphone, atau mungkin ya kamera DSLR sama laptop yang bisa ngedit film aja udah cukup. Software editing untuk film itu Adobe Premiere namanya. Adobe Premiere ya, nanti kalau tulisnya Adobe Premiere, Adobe Adobe Premiere. Ada lagi pertanyaan? Boleh langsung aja mungkin. Mau bertanya boleh. Standar kamera, kamera apapun ada standar kamera. Kalau untuk pemula, untuk kita belajar, kamera apapun bisa dipakai. Selama dia bisa merekam gambar, itu aja. Selama dia bisa merekam video maksudnya ya. Karena untuk audio, untuk sound nanti perekamannya bisa terpisah. Tapi kalau nggak punya alatnya ya dengan smartphone pun bisa kok merekam gambar dan suara ya bisa. Jadi cukup dengan tadi ya handphone atau DSLR. Ada lagi? Ayo, ini waktu masih ada ini. Setengah jam lagi untuk diskusi. DSLS, DSL kan? Ya kamera digital, kamera ini lah, kamera untuk kamera mirrorless atau ya banyak jenis kamera sih yang bisa dipakai. Googling aja untuk ya kalau teman-teman misalnya coba cari misalnya nanti di YouTube rekomendasi kamera untuk syuting gitu pasti ada tuh nanti. Pilihkan dengan harga-harganya gitu ya dengan budget yang teman-teman punya lah. Tapi yang penting saran saya adalah ketika teman-teman ingin memulai sebuah produksi film, jangan sendirian ya, jangan sendirian. Jadi minimal ajak 2-3 lah. Kemudian tadi bikinlah apa namanya triangle-nya ya. Jadi ada yang jadi produser, ada yang jadi penulis, ada yang jadi sutradara. Jadi jangan dirangkap semua gitu. Supaya belajarnya bisa bagi-bagi. Jadi yang belajar penulisan ada, yang belajar penyutradaraan ada, yang belajar manajemen produksi juga ada. Karena banyak teman-teman yang memulai produksi film, tapi hanya fokus ke belajar kamera gitu ya. Fokus hanya belajar editing gitu, tapi dia tidak belajar manajemennya. Di materi yang pertama kan kita kan sudah belajar tuh dari Kak Linda ya sebagai produser film ya. Memang kita harus paham manajemennya gitu. Karena manajemen itulah yang nanti menentukan film kita jadi apa enggak. Jadi bukan bakat kita tadi ya. Wah, saya jago nih nulis, saya jago nih ngawasin kamera gitu. Itu nggak cukup. Yang paling utama sebenarnya kita memahami manajemennya nggak. Kita bisa nggak bikin sebuah perencanaan produksi film yang berhasil gitu. Karena banyak orang yang bikin perencanaan nggak berhasil. Nah, artinya apa? Ya dia mungkin di awal semangat ya, di awal-awal semangat nulis, wah bikin ide cerita, cari pemain. Gitu. Tapi ketika ada masalah misalnya di syuting, nggak ngerti nih masalahnya, akhirnya mentok. Ada yang berhasil syuting, gitu. Ketika editing ada masalah, terbentur masalah ini itu, mentok, akhirnya nggak jadi filmnya. Jadi banyak banget sebenarnya lobang-lobang atau batu sandungan ketika membuat film. Jadi bukan gampang ya, bisa membuat sebuah film pendek itu nggak gampang. Banyak batu sandungannya. Gitu. Banyak banget kemungkinannya kita akan gagal. Gitu. Ya, jadi ya tadi harus harus punya mental baja untuk bisa membuat sebuah film, harus punya semangat yang luar biasa. Karena kita belajar film itu nggak bisa 1-2 hari, 1-2 minggu nggak bisa. Mungkin butuh waktu, tergantung kitanya ya. Kita punya kemampuannya sebagaimana gitu. Bisa bulan-bulan mungkin hanya untuk satu film pendek 10 menit bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, nggak masalah. Tapi kerjakan itu.
Walaupun mungkin waktu kita terbatas, kita hanya bisa mengerjakan satu kali 1 minggu, ya nggak apa-apa. Cicil, kali seminggu kita kerjakan sampai akhir jadi. Ya, itu yang penting. Jadi mesti punya planning, makanya saya bilang tadi, mesti belajar manajemen produksi juga. Eh, ada apa nih? Kan ada nih ya film yang diadaptasi dari novel. Bagaimana biasanya proses seorang saudara dalam memilih sebuah novel untuk diadaptasi menjadi film? Apa saja pertimbangan yang biasanya dilihat dalam tahap awal? Lalu, saya juga sering melihat film adaptasi yang ceritanya agak berbeda dari versi novel, baik dari alur maupun ending. Apa yang biasanya membuat perubahan itu perlu dilakukan? Apakah dari segi visual, teknik, pengambilannya, atau apa ya? Oke, kalau bicara adaptasi, kita bicara media yang berbeda ya. Jadi ketika saya misalnya diminta untuk mengadaptasi novel, ya penulis novelnya harus ridho gitu, menyerahkan novelnya untuk saya adaptasi sesuai dengan visi saya sebagai seorang sutradara. Karena novel dan film itu media yang berbeda. Nggak mungkin ada orang yang bisa membuat film sesuai dengan novel, itu nggak ada. Nah, sekarang dicek aja, apakah Harry Potter sesuai dengan novelnya? Ya nggak, pasti tidak sesuai banget. Pasti banyak yang kemudian di skip. Karena kalau novel Harry Potter mau difilmkan, mungkin filmnya nggak mungkin 2 jam, 3 jam, bisa 10 jam mungkin. Dan orang nggak mungkin di bioskop nonton film 10 jam. Dasar Pelangi misalnya, banyak yang dicek itu Dasar Pelangi. Apakah sesuai dengan novelnya? Ya enggak, pasti enggak. Diri Rizal sebagai saudara pasti akan mengkat banyak dari novelnya. Jadi novel dan film itu berbeda. Ya, silakan teman-teman lihat novel-novel Stephen King ya, itu juga banyak difilmkan, itu juga beda banget dengan filmnya. Novel dan film berbeda. Karena ketika kita membuat sebuah film, mau nggak mau, ya apa namanya, imajinasi sutradara yang akan dipakai. Penulis novelnya tidak berhak lagi mengatur-ngatur di situ. Jadi penulis novel tadi saya bilang harus ridho. Gitu. Kalau dia nggak ridho ya jangan kasih hak untuk pembuatan filmnya. Banyak juga penulis novel yang nggak mau difilmkan. Karena tadi ketika novelnya sudah difilmkan, novelnya itu, kalau filmnya pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Nah, dan tidak mungkin memuaskan semua pembaca novelnya juga. Pasti banyak pembaca novel yang kemudian kecewa dengan filmnya. Ya, silakan dicek aja lah. Itu pasti sesuatu yang sering terjadi dan klasik lah ya, bukan hal yang baru, bukan yang baru lah. Karena adaptasi novel itu udah dari dulu, dari sekian tahun, puluh tahun yang lalu gitu, terjadi dalam industri film ya. Begitu mungkin tentang novel dan film. Oke, ada lagi? Ada yang mau sharing pengalaman? Mungkin ada yang sedang belajar dari sutradara mungkin di sini, mungkin dapat tugas atau memang pengen mencoba gitu. Boleh sharing. Karena ya sekian puluh tahun saya membuat film film pendek, mungkin saya udah bikin puluhan ya. Film pendek mungkin udah lebih dari 30-40 film saya buat. Film panjang saya udah bikin 1, 2, 5 sampai 6 film panjang, dan ya pengalaman dengan film layar lebar juga, bagaimana berhadapan dengan aktor, bagaimana berhadapan dengan anak-anak, bagaimana mengarahkan balita misalnya. Jadi kalau kita membuat film, kita nggak bisa bilang nggak bisa gitu, harus bisa, harus siap. Nah, itu tantangan seorang sutradara. Jadi apapun kondisi situasi kita harus siap. Saya pernah syuting untuk mengambil satu adegan, hanya di filmnya mungkin cuma berapa menit ya, mungkin maksimal di filmnya itu hanya 1-2 menit, tapi saya harus terbang ke satu tempat, harus syuting di situ ya, menghabiskan waktu, meluangkan waktu, harus mau gitu. Sutradara itu nggak boleh banyak apa istilahnya, nggak maunya gitu, harus siap, harus harus berani, harus eh, apa namanya, mau mencoba hal-hal yang mungkin selama ini dia tidak nyaman gitu.
jadi sutradara itu memang apa ya, lahir batin ya, kita harus siap gitu. Kita harus punya keyakinan dengan diri kita bahwa kita memang eh, pantas untuk menduduki posisi itu. Karena kalau kita sudah jadi saudara, ya orang akan bertanya kepada kita. Orang akan menganggap kita tahu segala hal yang berhubungan dengan film yang sedang dibuat itu. Oke, ada lagi pertanyaan tentang sutradara, tentang penyutradaraan? Halo? Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Pak Roni ini biasanya suka nanya nih, ada pertanyaan Pak? Atau Pak Hendro? Pak Hendro ini suka di grup, suka ini di WA. Tapi belum pernah dengar suaranya Pak Hendro. Ini ada pertanyaan Pak? Ini materi yang terakhir ya, jadi mungkin Boleh, masih ada boleh. yang mau bertanya tentang apapun, boleh. Sesuatu yang baru kesutradaraan. Boleh nanya tentang produksi, tentang skenario juga, saya mungkin bisa jawab. Nggak harus tentang penyutradaraan. Karena ini materi terakhir, jadi nggak ada lagi materi setelah ini. Mungkin yang paling penting saya pernah dengar eh, yang non sutradara kayak saya itu mungkin belajar editorial thinking, Pak. Jadi kalau mau nulis, kalau apa kira-kira ini bisa dibikin film yang nggak masuk akal nggak gitu kan? Gitu. Ya, itu salah satu kemampuan seorang saudara juga ya. Jadi dia harus, ya tadi sebenarnya maksudnya itu dia harus bisa di kepalanya film itu selesai gitu. Karena kan Penulisnya juga harus ini, Pak, apa maksudnya? Ngerti kayak gini bisa difilmin atau enggak gitu kan? Nah, kalau saya lihat film-film itu kan banyak yang diadaptasi dari novel kan banyak yang berubah banget gitu kan, antara lain gitu kan. Jadi ya contohnya ya 100 Years of Solitude tuh ya. Kalau nonton di Netflix kan dia cuman kayaknya mungkin 3/4 aja gitu. Padahal kalau novelnya tuh panjang, ya kan. Jadi apa adaptasinya itu emang beda ya, novelis sama penulis skenario itu beda ya. Jadi jadi harus banyak ini apa namanya berpikir kayak gini nih kira-kira bisa difilmkan atau enggak gitu kan dan seterusnya. Atau menarik atau enggak ya kadang-kadang suka ditambah suspense atau plot twist sendiri kan gitu ya menarik. iya, karena tadi kan saya bilang dari awal novel itu sudah selesai ya kan. Hmm. Ketika sebuah karya yang sudah selesai diadaptasi menjadi sebuah karya dalam bentuk visual, itu kan tadi pertimbangannya mungkin tidak hanya tentang cerita, tapi komersil. Iya Kemudian iya kalau kita jadi ke banyak. industri,
kita kan berhadapan dengan tadi ya, sistem itu bioskop misalnya. Bioskop hanya akan menayangkan film durasi 2 jam misalnya. Mau nggak mau, ya kita harus mengikuti itu gitu. Karena kalau kita misalnya bikin filmnya jadi 3 jam, bioskop akan keberatan tuh menayangkan film kita gitu. Ya gitu-gitu loh. Jadi memang ketika masuk ke media yang baru, sebuah karya seperti novel itu mengalami penyesuaian. Jadi kadang-kadang kita sebagai pembaca novelnya pasti, loh kok gini sih gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya kan. Yang di belakangnya ya tadi ya bilang banyak banyak faktor-faktor yang itu sebenarnya eh, apa namanya sudah menjadi bagian dari media itu gitu. Kalau kita bicara novel itu adalah media dalam bentuk tertulis. Kemudian dia sudah mempunyai apa namanya eh, apanya sendiri lah gitu, gayanya sendiri lah gitu. Novel itu kan hidupnya di imajinasi ya, kepala orang gitu. Tapi kalau film dia akan memberikan sebuah terjemahan visual yang itu hanya satu. Nggak mungkin kita bisa bikin film adaptasi banyak gitu ya, satu film aja gitu. Dan itu pasti akan berbeda dengan banyak harapan orang juga gitu. Jadi itulah problem ketika orang mengadaptasi sebuah karya sastra atau novel menjadi sebuah tayangan audiovisual. Iya. Jadi banyak faktor sih yang membuat akhirnya kok jadi seperti itu ya gitu. Iya. Makasih, Pak. Berarti yang disesuaikan, ini ada pertanyaan, berarti disesuaikan dengan inti cerita apa yang akan disampaikan karena berpengaruh juga pada proses pembuatannya. Ini maksudnya apa nih? Riva, maksudnya apa nih? Iya, jadi adaptasi itu kan sebenarnya ketika kita sudah ketika gini ya, secara hukum gitu ya, secara hukumnya ya. Kalau kalau misalnya seseorang penulis novel sudah menyerahkan adaptasinya ke adaptasi novelnya ke sebuah sebuah production house ya, sebuah apa namanya tim produksi film, dia harus siap dengan segala kemungkinan gitu. Jadi seandainya pun apa namanya bahkan bisa jadi berbeda sama sekali gitu, bisa jadi endingnya diubah sampai seperti itu benar-benar sudah tidak bisa lagi dikontrol oleh si penulisnya. Karena memang ketika sudah dibeli haknya, si PH atau si pembuat filmnya sudah benar-benar berkuasa penuh terhadap filmnya. Filmnya itu bisa sangat berbeda banget, bisa bisa benar-benar tidak tidak lagi sesuai dengan apa yang ada di novelnya. Mungkin endingnya bisa berubah atau bisa ada karakter yang ditambah atau ceritanya mungkin dipilih bagian tertentu saja gitu. Karena tadi kan durasi, kemudian bagaimana penonton penonton film dengan pembaca novel kan berbeda. Jadi banyak faktor yang kemudian itu eh, ya jadi pertimbangan ketika sebuah karya sastra dialihkan menjadi sebuah film. Itu mungkin masih ada lagi pertanyaan tentang penyutradaraan atau apapun mungkin tentang film. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup saja kelas kita pada kesempatan malam ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili narasumber sebelumnya dari Semangat Film Academy. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Eh, Tiga materi ini memang sangat terbatas ya, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang ingin mencoba belajar dan ingin mencoba untuk memulai untuk membuat film pendek. Nah, dan masih banyak sebenarnya dimanapun teman-teman bisa belajar, mungkin bisa
di googling materi tentang film pendek, atau bisa lihat di YouTube, ketik aja mungkin tentang film pendek, banyak mungkin yang bisa dipelajari dari situ. Saya membuat, ya, kami dari Sembilan Film Academy membuat kelas ini hanya untuk memotivasi aja buat teman-teman untuk mau berani memulai gitu kan. Dan mungkin eh, sedikit sharing ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif ya tentang produksi film, karena banyak banyak mungkin kita masih melihat film itu hanya dari sisi-sisi tertentu saja gitu, jadi tidak lengkap. Dan semoga dari 3 materi yang ada ini bisa memberikan gambaran lebih lengkap tentang bagaimana sih kita bisa memulai sebuah film, membuat karya film, dan itu bisa dimulai dengan film pendek ya. Saya sudah share beberapa film pendek juga, mungkin bisa jadi pembelajaran juga, bisa dilihat juga gitu ya. Membuat film itu tidak harus yang perfect, nggak harus yang benar-benar seperti yang mungkin bayang-bayang selama ini ya, film itu harus seperti apa. Memulai dari yang sederhana aja, yang penting kita bisa mewujudkannya dari awal sampai akhir gitu. Jadi tidak berhenti di tahapan-tahapan yang tadi saya bilang ya, tidak berhenti hanya di penulisan, tidak berhenti hanya di waktu syuting, tapi benar-benar selesai menjadi sebuah film yang kemudian ditayangkan dan bisa diapresiasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Nah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kak Turnuhun, Wabarakatuh. Kang. Turun. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.